Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sugiarto dengan NIM 0146. Saya perwakilan dari kelompok praktek arbitrase dengan mata kuliah kemahiran non-litigasi. Akan mempraktikkan arbitrase. Kelompok kami terdiri dari 1. Nabila Aulia Alfa dengan NIM 0058. Yang kedua, Wulan Sari Andika dengan NIM 0144. Yang ketiga, Indra Dwi Putranto dengan NIM 0148. Yang keempat, Ilham Surya Ramadan dengan NIM 0126. Yang terakhir, Rizky Nur Apriliani dengan NIM 006. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan arbitrase. Yang pertama, selaku pemohon atau penggugat dan tergugat menyerahkan dokumen masing-masing kepada ketua arbitrase. Kuasa hukum bisa diserahkan dokumennya. Yang kedua, pemohon atau penggugat menjelaskan keluhannya dan pembelaan terhadap tergugat. Silakan pihak pemohon untuk menjelaskan. Jadi, kurang lebih sekitar 7 tahun lalu, saya berkarir sebagai penjual bakso hingga sekarang. Warung bakso saya yaitu warung bakso Mawar. Dari dulu warung saya sudah ramai pembeli, namun selama 3 bulan raya ini, pelanggan saya berkurang dan saya menyadari bahwa mereka telah berpindah ke warung seberang warung saya yang belum lama ini telah buka, kira-kira 3 bulan lalu. Warung itu juga menjual bakso mercon dan warung itu bernama Warung Melati. Alasan saya tidak terima karena saya merasa bahwa warung tersebut melakukan plagiarisme terhadap warung saya. Sekian. Terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Tapi saya tidak pernah merasa menirukan atau plagiat dengan warung Anda. Saya membuka warung ini dengan inisiatif saya sendiri. Dari dulu saya sudah membuka warung bakso ini sekitar 5 tahun. Terima kasih. Bagaimana tanggapan dari penggugat? Saya tidak merasa bahwa dia telah buka selama 5 tahun karena saya menyadari bahwa 3 bulan lalulah mereka baru buka dan mereka menamai bakso mercon mereka itu sebagai Warung Melati. Sama-sama bernama bunga bukan? Iya. Bagaimana pihak tergugat? Akan tetapi saya merasa dengan inisiatif saya sendiri. Yes, kira-kira seperti itulah. Apakah ada permasalahan lain yang mengganggu antara warung Mawar dan warung Melati? Iya ada, bahkan semua minumnya juga saya merasa dia itu menirukan menu dari warung saya, termasuknya bakso mercon itu. Bagaimana tanggapannya dengan apa yang telah dikatakan oleh pihak dari warung Mawar kalau semua menunya itu sama? Saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Tolong dibacakan apa saja gugatan yang diajukan kepada warung Melati. Ya, saya sebagai kuasa hukum dari pemohon akan membacakan surat gugatannya yang berisi. Surat gugatan yang pertama, karena tempatnya tidak strategis, jadi di depan tempat bakso milik pemohon. Di sana juga. Yang kedua, menggugat tentang menu yang ada dalam warung bakso Melati sama persis dengan milik dari si pemohon. Di sini juga tertera di pasal UU nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang hak cipta. Jadi dalam pasal ini dijabarkan lagi dalam bentuk istilah seperti mengumumkan atau mempublikasikan atau menjual hasil karya orang lain tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Jadi di sini dijelaskan juga di UU 28 ini bahwa pemohon merasa bahwa hasil karyanya itu ditiru oleh pihak bakso Melati. Nah, terus yang kedua, menggugat tentang Permendiknas nomor 17 tahun 2010, ya, itu sama artinya dengan meniru hasil karya. Jadi itu gugatan dari saya selaku kuasa hukum dari pemohon. Silakan tanggapan dari kuasa hukum warung Melati. Jadi gini, hak milik warung itu emang sudah 5 tahun, tetapi memang baru buka 3 bulan ini. Kalau tentang menu kan banyak warung lain juga menjual menu bakso mercon. Kenapa Anda hanya menggugat warung Melati, sedangkan di wilayah ini banyak
warung bakso. Dan untuk nama, karena nama Melati itu adalah nama anak pemilik warung. Ya, saya jawab tanggapan dari kuasa hukum tergugat. Yang pertama, warung bakso Mawar ini sudah berdiri 7 tahun lebih lama daripada warung bakso Melati. Ya, untuk menunya warung bakso Mawar ini yang pertama kali yang ada di daerah sini. Terus yang kedua, untuk masalah nama warung bakso Melati meniru nama warung bakso Mawar. Ya, jadi tentang berbau seperti bunga. Jadi itu gugatan jawaban dari saya. Untuk ranking ketua, saya izin berunding dengan klien saya. Silakan. Setelah saya berunding, dapat disimpulkan bahwa klien saya telah mengakui bahwa dia benar melakukan plagiarisme. Itu dia lakukan dengan motif ingin bersaing dengan warung Mawar. Karena didapati warung Mawar tersebut ramai pembeli. Bagaimana tanggapannya dari pengakuan pihak kuasa hukum tergugat? Silakan ditanggapi. Ya, baik, saya berunding dulu dengan klien saya. Silakan. Baik. Ya. Jadi setelah saya berunding dengan klien saya memutuskan bahwa ia ingin berdamai dengan syarat warung Melati harus mengganti menu yang ditiru. Tahap ketiga, hasil dari persidangan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan keputusan dari Ketua Adikat, Ya. yaitu saya selaku ketua memutuskan bahwa warung Melati terbukti dan mengakui bahwa telah melanggar pasal yang telah disebutkan oleh kuasa hukum warung Mawar dan diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah bisa diterima? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, karena telah diputuskan apabila kedua belah pihak memilih cara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini, maka silahkan tanda tangani surat perjanjian antara kedua belah pihak dan apa yang telah kalian setujui. Silahkan pihak pemohon. Silahkan. Dengan ini saya nyatakan kasus plagiarisme warung bakso berakhir damai. Silakan. Sekian praktik arbitrase dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.